Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Ernawati, NPM 1914373033. Program Studi Teknik Komputer Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Nah, tujuan aku bervideo ini tuh untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Saiful Bahari selaku dosen pengajar mata kuliah Keamanan Jaringan 1. Nah, di video kali ini aku bakal ngejelasin tentang apa itu internet, apa manfaatnya, apa dampak buruknya, dan gimana sih cara kita mengamankan sebuah jaringan internet. Internet. Siapa sih yang gak pernah mendengar istilah internet sekarang ini? Hampir semua orang mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, atau bahkan lansia sekalipun udah gak asing lagi dengan istilah tersebut. Bahkan kini hampir semua aspek pekerjaan dalam kehidupan kita telah mengandalkan internet. Nah, apalagi sekarang kita tengah dilanda oleh pandemi COVID-19 ini, bukan cuma di Indonesia aja, tapi seluruh dunia. Subhanallah. Dan itu mengharuskan kita untuk work from home, ya kan? Entah itu kuliah, kerja, sekolah, atau apapun itu. Dan itu semua nggak terlepas dari peran internet gitu. Dan semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa melakukan kegiatan kita seperti biasa. Amin, Allahumma amin. Oke, balik lagi ke pembahasan yaitu internet. Internet adalah sebuah jaringan yang menghubungkan komputer satu sama lain menggunakan standar sistem global Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite sebagai pertukaran, sehingga kita bisa saling berkomunikasi, berinteraksi, dan saling bertukar informasi dalam jarak jauh. Apa aja sih manfaat internet? Nah, banyak banget tuh kan manfaat internet. Salah satunya, yang pertama, sumber beragam wawasan ilmu dan pengetahuan. Dengan bantuan internet, semua pelajar, bukan cuma pelajar aja sih, tapi semua orang bisa mengakses dengan mudah literasi penting, mulai dari jurnal, esai, ilmiah, surat kabar, hingga buku online. Yang kedua, mempermudah proses pelaksanaan sistem akademik. Proses mengurus data dan dokumen akademik di seluruh lembaga pendidikan tersebut merupakan salah satu manfaat internet bagi pendidikan. Nah, mulai dari pendaftaran sekolah online, perekrutan pegawai online, hingga sistem pada berbagai tingkat ujian. Yang ketiga, menghemat biaya dan waktu. Nah, udah gak heran lagi kan kalau internet itu memang menghemat biaya dan waktu, karena bisa diakses di mana aja, kapan aja, tanpa batas waktu tertentu. Yang keempat, menjaga keamanan warga negara. Selain untuk perorangan, manfaat internet juga bekerja dalam suatu komunitas yang sangat luas, yakni dalam cakupan wilayah negara, contohnya melalui pemantauan CCTV. Yang kelima, memperluas ruang pertemanan. Nah, seperti yang kita tahu dan kita rasakan, ruang pertemanan bisa diakses tanpa batas tempat dan waktu. Contohnya media sosial, ya seperti WhatsApp, Instagram, Line, Facebook, dan masih banyak lagi. Nah, yang aku sebutin tadi itu adalah beberapa manfaat dari internet yang kini telah terasa secara real di kehidupan nyata. Sebenarnya masih banyak lagi manfaatnya, dan manfaat dari si internet ini tadi bisa kita rasakan kalau kita menggunakannya. Next, dampak buruk internet. Nah, banyak sekali dampak-dampak buruk internet kalau kita nggak pandai menggunakannya gitu. Yang pertama, konten dewasa atau pornografi. Dengan menggunakan media internet, memberi peluang setiap orang mengunduh, melihat, memperdagangkan pornografi. Astagfirullah. Jangan dicontoh nih ya. Ini cukup membahayakan, khususnya untuk anak-anak yang sebenarnya belum boleh mengakses konten yang begituan. Ya nggak sih? Nggak pantas aja kan? Dan untuk orang tua khususnya harus waspada ketika anaknya yang masih di bawah umur udah mengenal internet. Dan sebaiknya orang tua bisa memilah mana yang layak dan nggak layak untuk ditonton oleh anak di bawah umur gitu. Karena itu unfaedah banget, bener unfaedah, nggak ada untungnya sama sekali gitu. Kalaupun si anak tadi udah mengenal internet, ya kita harus bisa awasin dia atau kita kasih konten yang positif aja gitu. Oke? Dampak yang kedua, menyebabkan kecanduan. Nah, ini nih, parah juga nih.
seringnya kita berkomunikasi di dunia maya, maka pengguna internet akan mengalami kecanduan. Kecanduan ini bukan hanya mengabaikan orang-orang di sekitar, bahkan lebih dari itu membuat kita jadi nggak produktif. Yang biasanya kita cuman main internet beberapa jam gitu, karena kita sering, jadi kan kita kecanduan gitu. Nah, kita tuh jadi nggak produktif gitu, kita jadi lupa melakukan sesuatu yang semestinya kita lakukan gitu. Yang ketiga, kesehatan terganggu. Yang pertama, kesehatan mata. Itu udah sering banget terjadi karena kontak mata secara langsung dengan layar komputer, ponsel, atau laptop. Karena kita terus-menerus menatap layar, jadi mata kita cepat lelah, ya kan? Nah, yang kedua, kesehatan tulang. Saat kita menggunakan internet, entah itu mengakses media sosial, mengerjakan tugas, atau lain sebagainya, seringkali kita fokus pada layar komputer, ponsel, atau laptop, atau sejenisnya. Dan kita mengabaikan posisi tubuh kita. Katakanlah, kita akses internet duduk di kursi berjam-jam. Nah, kalau cara kita duduk itu salah, itu bakal menyebabkan tulang kita bermasalah. Sama-sama kita tahu, seperti lordosis, kifosis, atau sejenisnya. Nah, itu tadi beberapa dampak dari internet. Selanjutnya, gimana sih cara kita mengamankan sebuah jaringan internet? Nah, di sini aku bakal bahas beberapa aja, nggak semua karena memang banyak banget caranya untuk mengamankan sebuah jaringan internet ya. Yang pertama, menggunakan firewall. Salah satu hal yang mendasar yang dapat Anda lakukan untuk melindungi diri sendiri adalah dengan menginstal firewall. Firewall dapat berupa software maupun hardware yang digunakan untuk menyaring lalu lintas internet yang mencurigakan dari komputer Anda. Cobalah untuk mendownload software firewall gratis seperti Zone Alarm, atau Anda bisa membayar aplikasi firewall yang lebih canggih. Yang kedua, menggunakan VPN atau Virtual Private Network adalah sebuah jaringan virtual pribadi yang melakukan reroute terhadap jaringan internet Anda ke lokasi lain sebelum menuju tujuan akhir, sehingga bisa menyembunyikan identitas Anda. Next, yang ketiga, menggunakan proxy. Proxy ini mirip dengan VPN, tetapi aliran data dari komputer ke internet tidaklah terenkripsi, menjadikannya kurang aman, namun bekerja dengan baik juga untuk pengguna seperti untuk browsing atau lainnya. Yang keempat, menggunakan TOR. Meskipun bermasalah dengan NSA, TOR atau Tor masih menjadi salah satu cara paling bisa diandalkan untuk menjaga privasi kita tetap anonim dan aman ketika online. Nah, itu tadi beberapa cara kita mengamankan sebuah jaringan. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku bahas mengenai internet, dan semoga bermanfaat bagi kalian yang mendengarkan. Cukup sampai sini aja. Semoga hari kalian menyenangkan. Assalamualaikum.